Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan kali ini akan membahas tentang imunitas anak di musim kemarau. Di sebelah kanan saya sudah rawuh beliau Dr. Desi Yulianti, spesialis anak yang ahli dalam bidangnya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maria. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dokter, kali ini kan kita akan membahas tentang imunitas anak di musim kemarau, dok. Kira-kira apa yang harus diwaspadai untuk ayah dan bunda di sini agar kesehatan Ananda itu di musim kemarau itu dapat imunitasnya itu kuat kayak gitu. Terima kasih Mbak Ria. Ini pertanyaan yang pastinya ayah bunda sudah nanti-nantikan karena sering sekali terjadi bukan hanya kepada si adik, juga kepada si kakak, balik lagi kepada si adik, muter terus nanti ayahnya, bundanya semuanya kena, akhirnya nggak bisa habis itu nggak berhenti sakitnya di musim kemarau. Karena apa? Ternyata di musim kemarau, di mana cuacanya sangat panas sekali, bukan hanya tubuh memerlukan cairan yang banyak. Tubuh memerlukan cairan itu sesuai dengan kebutuhan badannya atau berat badannya. Termasuk juga pada seorang anak, contohnya pada anak dengan berat badan 10 kilo. Berarti pada 10 kilo pertama kita kalikan 100 cc, berarti kurang lebihnya 1 liter. Jadi kalau 1 liter itu kurang lebih berapa ya? Kira-kiranya 4 gelas air. Nah, kalau 4 gelas air itu kalau diminum pada saat sarapan, makan siang, makan malam, berarti masih kurang dong. Harusnya di seling itu harus diberikan boleh jus, boleh air putihnya, susunya, dan bentuk lainnya seperti kuah pada sayuran. Nah, ayah bunda selain tadi dari makanan atau minuman untuk memenuhi kebutuhan cairan, ternyata juga bisa loh kita penuhi kebutuhan cairan itu dengan cara apa yang kita makan itu nanti akan dikeluarkan lewat keringat, dan apa yang telah keluar tadi bukan hanya lewat keringat tapi juga lewat buang air kecilnya, dan jelas otomatis kebutuhan cairannya juga akan bertambah seperti itu. Nah, apa yang terjadi bila kebutuhan cairan bertambah? Bila tidak terpenuhi, maka akan terjadi demam atau panasnya badan atau suhu tubuh meningkat. Jadi ayah bunda tuh kadang suka bilangnya, anak saya kok suka demam, tapi demamnya di siang hari. Tolong ingat, kalau di luar udaranya panas, di dalam rumah juga udaranya panas, tidak ada kipas angin, tidak ada AC, kebutuhan anak untuk minum juga males atau kurang, sehingga akhirnya dia menjadi demam. Nah, itu yang tetap harus kita waspadai. Dan harus kita ingat pula kalau sudah suhu tubuhnya mulai meningkat, kemudian juga anak kehausan, apa yang terjadi? Biasanya tenggorokan suka kering, gatal, jadi batuk. Itu dia. Apalagi siang-siang seger-seger minumnya es. Nah, iya. Jadi ayah bunda pasti nih ya udah menyadari kalau siang-siang anaknya pulang-pulang bawa es atau tinggal bungkusnya doang. Nah, terus akhirnya iya. Jadi untuk penyakit batuk, kemudian apalagi yang paling sering di musim hujan adalah diare atau buang air besar, mencret, diare yang menyebabkan anak juga kehilangan cairan, lemes gitu. Nah, diare ini juga sebenarnya kita perlu bahas ya Maria, karena tetap pada anak yang masih bayi di bawah 1 tahun, faktor kebersihan itu utama. Baik itu ASI, berarti bersihan dari ibunya, dari bundanya, dan juga kalau anaknya sudah makin besar, usia di atas 6 bulan, sudah mulai MPASI, berarti kebersihan untuk alat-alat makannya atau alat-alat memasaknya yang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian untuk anak yang lebih dari 1 tahun sudah mengenal jajan, nah maka jadi jajanannya itu yang bisa menyebabkan juga anak diare. Nyicipin punya teman ya dok? Nyicipin atau
dikasih sama kakak, atau nyicipin, atau tadi saling berbagi. Judulnya saling berbagi nih kalau di sekolahan. Karena kata guru itu harus berbagi. Jadi termasuk berbagi penyakit. Yang satu ketularan di satu kelas semuanya. Ya Dan kan? mungkin anak balita itu kadang suka kolo-kolo ya dok. Mungkin barang-barang dengan bonekanya atau ambil makanan apa tuh yang jatuh di lantai terus dimakan. Ya itu untuk yang masalah kebersihan. Dan jangan lupa juga nih Maria, kalau di musim kemarau seperti ini tetap kan ada hujannya. Nah justru air yang tergenang, yang bersih bekas air hujan itu sebagai tempat yang sangat nyaman untuk beternaknya atau berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Nah apa yang terjadi mulailah di bulan Mei sampai Juni ini, angka kesakitan untuk kejadian demam berdarah sudah semakin meningkat. Jadi ayah bunda harus waspadai kalau anak demam tinggi mendadak 3-7 hari, di mana panasnya udah diminumin obat turun panas tetap panas lagi. Kita pegang juga langsung kaget karena memang panasnya tinggi. Kemudian anak terlihat lebih lesu, tidak mau makan. Yang sudah besar mungkin menyebutkan badannya pegel-pegel atau minta kakinya dipijetin sama bundanya saking pegelnya. Dan juga terlihat anak tambah lemas. Nah, pada hari ketiga menuju hari keempat kita sebut sebagai fase kritis, di mana demamnya seperti pelana kuda. Begitu dia naik dan dia mulai turun di hari keempat, justru itu merupakan tanda-tanda fase kritis. Nah, dimana kalau di fase kritis demamnya turun, tapi anaknya juga penampilannya atau klinisnya memburuk. Dari mulai tambah layu, ada mual, muntah, kemudian juga tidak mau makan sama sekali. Nah ini juga mempengaruhi untuk tadi kehilangan cairannya. Padahal demam berdarah itu Maria, terapinya kita adalah dengan terapi cairan. Seperti itu. Jadi ayah bunda harus mewaspadai kalau kita menyebutnya warning sign atau tanda-tanda bahaya. Seperti tadi kepalanya pusing atau nyeri di belakang mata, anak tambah layu, lemas, kemudian juga tidak mau makan, ada nyeri perut, kemudian badan atau nyeri-nyeri otot. Nah, apalagi ada bintik-bintik perdarahan yang seperti digigit nyamuk dan bila kita regangkan kulitnya itu tidak menghilang. Atau ada mimisan, muntah darah, atau buang air besarnya berwarna hitam. Berwarna hitam yang cair seperti aspal. Ini yang harus kita waspadai. Jadi itu tadi semuanya menuju ke arah gejala demam berdarah. Dan bagaimana untuk penegakannya? Yaitu dengan pemeriksaan darah, laboratorium darah, sehingga kita periksa. Salah satunya adalah di mana angka trombositnya normalnya 150 sampai 300.000 dan dia kurang dari 150.000. Jadi hati-hati kalau trombosit atau sel pembeku darah sudah turun, khawatir adalah adanya perdarahan-perdarahan yang tadi saya sebutkan bisa terjadi pada anak kita. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah disebut demam berdarah bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Begini dok, kadang kan itu di demam di hari kedua sampai hari ketiga itu kan samar nih dok. Mungkin dengan infeksi yang lain. Bagaimana orang tua itu harus waspada nih, anak saya kalau lama-lama kayak gini, berarti kalau salah satu tandanya itu anaknya mulai layu gitu, udah mulai mual, terus minumnya kurang mau, itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat itu. Prinsipnya adalah sebagai orang tua di rumah, jangan sampai anak demam 1-2 hari itu kita anggap sepele. Apalagi sudah hari ketiga. Jadi harus waspada, demam di hari ketiga sudah wajib dibawa ke dokter. Apalagi kalau dianjurkan untuk pemeriksaan darah, segera lakukan. Jangan ada rasa takut atau khawatir anaknya nangis-nangis karena diambil darahnya. Karena apa? Kalau kita tahu bahwa ternyata trombositnya turun dan tidak segera dilakukan tindakan, apa yang terjadi? Penyesalan di kemudian hari. Karena untuk demam berdarah itu yang tadi saya sebutkan bisa menyebabkan kematian. Dan angka kematiannya cukup tinggi untuk daerah Jawa Tengah maupun nasional.
Dan cepat gitu prosesnya. Prosesnya cepat, apalagi untuk bayi-bayi itu justru bukan seperti yang saya sebutkan tadi yang jelas seperti demam mendadak 2-7 hari, ada mual, muntah, nyeri perut, adanya tanda-tanda perdarahan. Tapi pada bayi-bayi di bawah 1 tahun, justru dia gejala klinisnya lebih sering adalah diare. Nah, tadi yang saya sebutkan di mana musim kemarau ada sedikit hujan, kemudian tadi Maria sebutkan juga anak kolo-kolo sering ngambil makanan yang jatuh diambil lagi untuk bayi-bayi yang mulai masa MPASI di atas 6 bulan. Justru banyak sekali didahului dengan gejala klinis diare atau BAB cair lebih dari 3 kali sehari, di mana ada demamnya. Dan setelah hari ketiga demamnya tidak turun-turun dan kita lakukan pemeriksaan laboratorium darah, ternyata trombositnya sudah mulai turun. Seperti itu. Nah, kuncinya kalau terkena DP itu di cairan gitu. Kita manajemen cairannya memang ketat. Selain itu untuk memonitor naik turunnya trombosit, kekentalan darah itu harus dengan pengambilan darah gitu. Untuk pencegahan sendiri gimana dok? Sebenarnya ada klinis yang harus ayah bunda pahami dulu nih Maria yang di rumah. Yaitu selain anaknya tadi sudah mulai layu, malas minum, malas makan, juga harus kita nilai apakah anak kita dalam 1 hari ini atau dalam minimal 6 jam terakhir sudah buang air kecil. Nah, jadi ternyata minumnya mau, kok pipisnya kurang ya? Atau justru tadi minumnya sudah semakin kurang, demamnya juga makin tinggi, tidak keluar buang air kecil atau tidak pipis dalam 6 jam terakhir. Lebih waspada lagi. Jadi kenapa sih kita harus segera menindaklanjuti Maria? Karena banyak orang tua yang kadang bingung tanda gejala kekurangan cairan pada bayi atau anak, apalagi yang badannya montok. Kalau saya montok liriknya Maria gitu. Karena memang sulit membedakan anak yang gemuk itu kalau dia sedang kekurangan cairan gitu. Lebih susah gitu. Lebih susah. Dan udah jelas nih Maria sendiri sebagai perawat yang di ruang anak itu untuk menginfus anak-anak yang sudah kekurangan cairan, apalagi anak-anak yang relatifnya gemuk, itu cari pembuluh darahnya susah sekali ayah bunda. Kalau melihat dokter Desi nih pembuluh darahnya kelihatan ya, dari jauh aja udah kelihatan ya ada biru-birunya. Kalau untuk anak yang gemuk itu sulit kita cari. Nah, apalagi kalau dia dalam fase kritis atau di mana dia sedang kekurangan cairan. Seperti itu. Dan ayah bunda juga harus mewaspadai bila tanda-tanda mual muntahnya sudah semakin sering, otomatis kan tadi obat turun panasnya nggak bisa diminum, iya, muntah lagi. Apalagi dari bawahnya sor-sor juga, seperti itu. Jadi ternyata rangkaian bukan cuma batuk pilek, diare, kemudian juga demam berdarah nih yang sedang musim kembali yang harus kita waspadai bersama. Untuk pencegahannya selain dari 6M atau 3M gitu? 3M plus. 3M plus. Menutup, menguras, dan mengubur alat-alat atau barang bekas yang bisa menampung air, terutama air yang bening, air hujan, maupun kita lagi nyiram tanaman, itu justru air bersih. Nah, nyamuk demam berdarah itu senang hidup, beternak, membesarkan anak-anaknya, jentik-jentik nyamuknya di genangan air yang bersih tadi. Itu dok. Yang sering juga di bawah dispenser itu dok. Kadang kan ada yang jatuh di situ lah. Secara tidak sadar itu kita juga bisa menjadi sarang nyamuk di situ. Iya. Juga di bawah pot bunga. Kalau ini pot bunganya bunga-bungaan. Nah, kalau yang pot bunga beneran itu harus disiram. Di bawahnya tuh kayak ada piring mangkoknya. Di situ juga sebagai tempat timbunan atau genangan air bersih. Atau yang suka melihara burung, melihara apalagi kucing Anggora, kucing-kucing yang bagus-bagus ya. Sekarang kan lagi musim, lagi booming, viral. Karena kalau kucing yang lucu-lucu itu harganya mehong alias mahal, bisa buat sebagai komoditas untuk bisnis. Untuk memberikan makan dan minumnya itu ada tempatnya khusus. Kalau rajin membersihkan, kalau dia lebih dari 1 minggu, wah itu sudah jelas sebagai tempat yang
enak sekali untuk si nyamuk Aedes aegypti berkembang. Iya. Oke. Selain dari 3M plus tadi nih dok, nah, sekarang sudah ada imunisasi ya dok? Plusnya dulu, tadi belum dibahas. Umumnya plusnya yaitu menggunakan obat nyamuk, bisa juga obat nyamuk oles, bisa juga obat nyamuk bakar atau elektrik. Tetapi pada anak-anak yang memiliki riwayat batuk karena alergi, karena ada faktor genetik keturunan dari keluarga yang punya sakit asma, atau yang suka wahing-wahing lebih dari 3 kali kalau udara dingin, meler-meler bening, itu tandanya memiliki faktor riwayat alergi. Sehingga apa yang terjadi kalau ada udara dinginnya, kalau dia kalau anak-anak tuh kan senangnya tadi minum es, bisa batuk, bisa meler, ada faktor alergi, itu sangat mungkin bisa terjadi batuk karena udara dinginnya tadi. Kemudian juga yang harus kita waspadai lagi, asap dari obat nyamuk tadi bisa membuat anak batuk juga karena alergi. Jadi lebih baiknya kembali ke tradisional ya, pakai kelambu. Iya. Zaman sekarang kelambunya keren-keren kok. Untuk bayi-bayi juga kelambunya udah bagus-bagus. Nggak zaman kayak saya dulu cuma dikasih koncong aja ya. Koncong itu kayak tutup saji, tutup saji. Iya. Itu zaman kita, aduh udah berubah. Ketahuan dong ya umurnya. Yang tadi yang sebelumnya itu ya dok, sudah ada imunisasi gitu tentang DB. Mungkin dokter Desi, ini kan hal yang baru. Monggo dok dijelaskan tentang imunisasi DB dok. Jadi untuk imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru tahun 2023 sudah kita launching ya, dan saya juga nanti akan serahkan filenya juga ke Depokan RSUD Banyumas ini, nanti kita share untuk jadwalnya, dan itu berlaku untuk anak. Jadi anak itu umur 0 sampai 18 tahun masih kita sebut anak. Sehingga jadwal imunisasi ini salah satunya adalah imunisasi dengue atau imunisasi untuk demam berdarah. Bisa dimulai pada usia 6 tahun sampai 18 tahun atau sampai dewasa ya. Kalau untuk dewasa nanti Depokan selanjutnya di penyakit dalam. Untuk anak sendiri dimulai dari usia 6 tahun dengan 2 dosis dan diberi jarak intervalnya yaitu 3 bulan. Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat, khususnya kalau kita ya di Jawa Tengah, DIY, kemudian juga Semarang dan Jakarta, itu yang saya tahu demam berdarahnya itu ganas. Sehingga anak yang tadi di fase kritis, di hari ketiga dia demam, dia masih bisa jalan di UGD, masih bisa ketawa-ketawa. Tahu-tahu besok sudah masuk ke klinis shock. Dia tidak sadar, kemudian ada perdarahan, mimisan, kemudian harus masuk ICU anak. Jadi sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Tetapi kalau kita tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, salah satunya dengan memberikan imunisasi dengue dimulai dari anak usia 6 tahun. Dokter, itu kan dimulai dari anak usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun dengan interval itu 3 bulan. Kalau misalnya imunisasinya itu di jarak yang kedua itu lebih dari 3 bulan, apakah imunisasi yang pertama itu efektif? Bisa diteruskan ke yang kedua? Bisa apa enggak dong? Sebenarnya prinsip daripada pemberian imunitas adalah pastinya ada antigen dari luar masuk ke dalam tubuh, dan tubuh kita akan memberikan respon berupa antibodi. Jadi ayah bunda sebaiknya mengikuti saran dari dokter, yaitu memenuhi 2 dosis tadi dengan interval 3 bulan. Kalaupun ada sesuatu kendala, misalnya anak sedang sakit atau bepergian keluar kota, mungkin di luar kota bisa cari rumah sakit yang memang menyediakan juga imunisasi dengue tersebut untuk melanjutkan imunisasi yang dosis keduanya. Kemudian kalau anak sedang dalam masa inkubasi kuman atau sedang sakit, ayah bunda bisa memundurkan jadwalnya, nggak usah jauh-jauh, jadi kurang lebihnya 1 sampai 2 minggu ke depannya. Sehingga
diharapkan tidak lupa. Dari jadwal yang seharusnya, dari jadwal misalnya udah mepet nih, tapi ternyata maaf ya saya kena cacar, kan kena butuhnya itu 1 minggu belum penyembuhannya ya, nggak jauh-jauh dari jadwalnya itu loh ya. Boleh kita lakukan pemulihan untuk anak yang sakit tadi, jaraknya seminggu atau 2 minggu, dan dipastikan untuk dibawa ke dokter untuk dinilai apakah klinisnya bagus, sudah membaik, untuk diberikan imunisasi yang berikutnya. Seperti itu sih sebenarnya, dan ayah bunda juga harus tahu bahwa untuk memberikan imunisasi dalam kondisi anak harus fit. Dengan anak yang fit tadi, dia tidak sedang demam, tidak sedang batuk pilek, tidak sedang diare, sehingga membuat anak juga nyaman, ke rumah sakit tidak rewel. Karena untuk imunisasi sendiri dia akan diberikan suntikan yang pasti membuat anak merasa nyeri. Effortnya itu. Jangan kita sebagai orang tua menakut-nakuti justru, karena kalau saya sendiri nih kalau ke dokter Desi harus bergembira. Anak-anak itu kalau datang ke dokter anak harus menyenangkan, bukan berarti disuntik menyakitkan, tapi disun supaya sehat. Betul. Kata-kata suntiknya diganti dengan sun sayang ya. Iya, karena kalau kita memberikan pengertian bahwa disun yang sayang itu membuat anak sehat, anak-anak kita menjadi lebih bersemangat ayah bunda, dan tidak ada kata-kata ngeri atau takut bila diajak ke dokter seperti itu. Gitu. Ini asik sekali nih ngobrolnya. Iya, sampai nggak terasa. Dan Maria juga harus tahu kalau imunisasi sebagai pencegahan, dan harus diutamakan juga nutrisinya. Kembali lagi bahwa di musim kemarau, di mana anak-anak tadi merasakan kegerahan, kesumuan, kepengennya minum terus, berikanlah minuman makanan yang bergizi. Minumnya bisa kita ganti dengan es kolak. Nah, seger kan? Iya. Kalau di bulan Ramadan adanya kolak pisang yang anget-anget, ini es kolak. Kemudian agar-agarnya kita ganti dengan puding yang ditambahkan susu dan dimasukkan dulu ke kulkas. Jadi kan membuat anak-anak semangat. Termasuk juga membuat sari buah atau es buah, di mana diberikan juga bukan cuma sekedar es saja, tapi ada susunya, ada buahnya, ada kolang-kaling, ada jelinya atau agar-agarnya, dan membuat anak menyenangi buah sebagai salah satu sumber serat. Begitu ya bunda. Jadi pengen dong. Habis gini tuh kita cari es buah yuk. Jadi yang perlu diwaspadai ayah bunda pada saat musim kemarau ini, yang paling harus diwaspadai adalah sakit demam berdarah. Kita harus waspada gitu kalau anak sudah demam 3-7 hari, terus ada mual, ada diare, ada nyeri pada tubuh, itu harus segera dibawa ke dokter. Apalagi 3 hari itu demam nggak turun, itu harus segera ke dokter. Karena kita harus curiganya ke penyakit yang paling jelek ya dok. Moga-moga sih ya bukan, tapi alangkah baiknya kalau sudah demam 3 hari, minum turun panas kok nggak mempan-mempan tuh turunnya, cuma sebentar naik lagi, dibawa ke dokter segera, ke dokter anak di RSUD Banyumas gitu. Oke, setiap hari kerja Senin sampai Sabtu kami ada. Dan jangan lupa 3M yang plusnya itu, dan sekarang sudah ada imunisasi dengue. Silahkan ayah bunda untuk agar anaknya menjadi sehat, untuk pencegahan bisa melakukan imunisasi dengue di umur 6 sampai dengan 18 tahun dengan 2 kali dosis dok dengan jaraknya 3 bulan. Begitu sahabat sehat RSUD Banyumas, terima kasih telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu, tentunya dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema, judul, isi materi, dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat, dan jangan lupa like, share, and subscribe
channel YouTube RSUD Banyumas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.